Halo semuanya, samping gua ada siapa? Rangga. Rangga, kenapa sih orang kalau habis kecelakaan atau tabrakan nggak boleh dikasih minum? Nggak boleh dikasih minum. Karena meninggal. Kalau nggak meninggal mah nggak apa-apa lah dikasih minum juga. Pertanyaannya, kenapa orang habis kecelakaan nggak boleh langsung dikasih minum? Nggak, oke. Nggak boleh langsung dikasih minum. Nggak tahu gue ler anjing. Pertanyaannya jangan yang aneh-aneh tuh. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Dani Beler di channel YouTube gue. Seperti biasa, hari ini gue akan ngebahas hal-hal yang bikin gue penasaran. Contohnya ya tadi, pertanyaan yang gue lontarkan ke si Rangga. Kenapa ya orang habis kecelakaan itu nggak boleh dikasih air minum? Bukannya itu malah bagus ya? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas di Cari Tahu Sebelum Tua. Menurut Kementerian Perhubungan, tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu masih sangat tinggi. Terbukti setiap tahunnya mengalami kenaikan data. Tahun 2021, tingkat kecelakaan yang menewaskan pihak terkait sebesar 25,266 ribu korban jiwa dan mengalami kerugian secara materi sebesar 246 M. M yang dimaksud miliar ya, bukan Marcel Widianto. Gila, tinggi banget ya korban kecelakaan di Indonesia. Yang bikin gue penasaran adalah apakah kita ikut berperan dalam menambah angka kematian tersebut. Bisa jadi iya loh. Gue harus akuin, orang Indonesia jiwa sosialnya tuh tinggi banget. Rasa ingin menolongnya tuh tinggi banget. Kalau ada kasus kecelakaan lalu lintas, pasti selalu ada 3 tipikal orang. Orang pertama orang yang nolongin, orang yang kedua orang yang nontonin. Nah yang paling nyebelin orang yang ketiga nih. Udah nontonin doang, bantu nolong juga enggak, banyak nanya lagi. Pak, itu kenapa? Kecelakaan. Kok bisa? Ya nggak tahu, tanya lah sama korbannya, kenapa sama saya? Kalau lu nemu di jalan ada orang tipikal nomor 3 tadi, itu gua. Salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia dalam membantu korban kecelakaan dengan cara memberikan air minum dengan harapan supaya si korban merasa lebih tenang. Biji mata lo meletak, ternyata itu salah. Gue juga baru tahu itu salah. Karena menurut JDDC atau Jakarta Defensive Driving Consultant, menurut Pak Justri Pulubuhu, detak jantung seseorang usai mengalami kecelakaan akan menaik secara drastis dan tidak beraturan karena korban masih ngerasa shock atau terkejut atas kejadian mendadak yang menimpanya. Kecelakaan kan sifatnya mendadak, nggak direncanain. Emangnya bukber. Nah, oleh karena itu, detak jantung kan makin berdebar tuh, syaraf lagi pada tegang. Makanya memasukkan apapun ke dalam mulut yang merupakan saluran pernapasan berakibat fatal karena bisa-bisa korban tersendak. Nanti air tersebut akhirnya menutupi saluran pernapasan tersebut. Ujung-ujungnya si korban malah meninggoy. Mau loh meninggoy gara-gara dikasih air minum? Gue sih ogah. Atau nih, kalau misalkan korban kecelakaannya tulang belakangnya patah, terus kita inisiatif pengen bantu gitu, pengen nolong, jiwa kesatria kita muncul, kita angkatlah tuh orang. Begitu diangkat ternyata tulangnya makin patah. Gara-gara siapa? Gara-gara lu. Nanti lu kalau misalkan dikasusin belanya apa? Ya kan saya cuma nolong, Pak. Makanya semuanya ada ilmunya. Pak Justri juga mengatakan, menurut data statistik, banyak kesalahan prosedur pertolongan pertama terhadap korban, sehingga kondisi korban makin memburuk setelah ditolong. Bahkan beberapa diantaranya berujung pada kematian. Sebaiknya, kita semua jangan melakukan apa-apa kalau nggak tahu teknik memberikan pertolongan pertama, kecuali Anda sudah terdidik atau pernah ikut pelatihan, baru deh boleh ikut nolongin korban, kata Pak Justri itu. Lah, terus gimana dong kalau misalkan depan mata kita ada korban kecelakaan? Berarti kita nggak boleh nolong dong, berarti kita diemin aja dong. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya dalam memberikan pertolongan pertama, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hubungi kantor polisi. Yang kedua, hubungi rumah sakit terdekat. Atau yang ketiga, kumpulinlah para warga sekitar. Bukan untuk bantuin nolong, angkatin, bukan. Tapi untuk melerai kemacetan. Seperti biasa kan kalau ada kecelakaan, orang ada aja tuh yang nonton. Apaan tuh? Orang lewat lagi, apaan tuh? Buset, nggak tahu kecelakaan ditontonin dia. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil guys, kalau misalkan ada orang kecelakaan, yang pertama jangan pernah ngasih minuman, yang kedua jangan pernah ngasih makanan, apalagi ngasih ucapan. Selamat ya Pak, jangan. Yang ada elu nanti yang digebukin warga. Jadi jangan sembarangan, semua ada aturannya, semua ada ilmunya. Itu aja yang bisa gue sampein. Atau kalau misalkan data gue ngerasa nggak valid, bang data lu kayaknya salah deh, sumbernya nggak jelas nih, bisa lu tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan di episode selanjutnya. Terima kasih, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Dani Beler, sampai jumpa di konten
Cari tahu sebelum tua selanjutnya. Bye.